Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junanta dengan NIM 231440010. Saya berasal dari INS 2B. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum jaringan komputer. Di sini saya akan membuatkan langkah-langkah untuk membuat desain jaringan komputer Cisco Packet Tracer dengan Netmask dan juga subnet. Lalu untuk routingnya sendiri saya menggunakan statik dan dinamik. Untuk kabelnya menggunakan kabel straight dan juga kabel wireless maupun kabel kabel crosswire. Nah, di sini saya akan menambahkan juga DHCP dan juga DNS. Oke, sebelum memasuki konfigurasi atau wiringnya, kita pelajari dulu apa itu IP address. IP address adalah alamat atau identitas numerik yang diberikan kepada sebuah perangkat agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan. Dari singkatannya sendiri, IP itu adalah Internet Protocol. Nah, jadi IP sendiri dibagi menjadi 4, yaitu IP public yang biasa digunakan oleh ISP atau penyedia jasa internet, di mana mereka terhubung langsung ke internet. Nah, yang kedua itu adalah IP private. IP private adalah pecahan kecil dari IP public yang dimana fungsinya itu digunakan ISP untuk membagikan internet ke pelanggan-pelanggannya. Lalu yang ketiga ada IP loopback. Ini IP yang digunakan oleh perangkat itu sendiri. Ya, misalkan kita ada perangkat laptop sama perangkat HP. Nah, di itu biasanya menggunakan IP-nya masing-masing. Nah, biasanya notasinya itu adalah 127.0.0.1 atau sebutan yang biasa kita sebut itu localhost. Nah, yang terakhir ada automatic private IP address atau biasa kita singkat APIPA. APIPA sendiri adalah IP yang terbentuk otomatis pada saat suatu perangkat yang kita gunakan itu tidak mendapatkan IP DHCP. IP DHCP sendiri itu bisa didapatkan melalui server atau router ataupun modem yang menangani khusus untuk konfigurasi DHCP. Jadi pada server kita sambung ke switch menggunakan kabel straight. Lalu switch 0 ke router juga sama menggunakan kabel straight. Lalu pada masing-masing router kita menggunakan kabel serial DTE ya. Untuk apabila settingan routernya itu seperti ini. Jadi saya menambahkan HWC2T pada sini pada masing setiap router dan juga HWC NM2FE2W. Ini difungsikan untuk fast ethernet. Tapi ini opsional ya. Tapi yang wajib itu adalah HWC2T. Kita sambungkan pada masing-masing router dari router 0, 1, 2 dan 3. Lalu di sini saya ke sebelah kiri dulu aja deh. Di sebelah kiri ada room static routing menggunakan router 1 ke switch 2 menggunakan kabel stretch dan switch 0 dan switch 1 juga menggunakan kabel stretch. Lalu turun ke bawah dari switch kita sambungkan ke router 4 dimana menggunakan kabel copper straight atau cross ini kabel cross dimana router 4 dan switch 4 ini untuk menyambungkan dynamic routing. Lalu geser di sebelah kanan ada router 2 dan switch 3 yang disambungkan dengan copper straight atau copper stretch. Ini fungsinya nanti akan difungsikan untuk DHCP. Dan yang bawah di warna biru itu difungsikan untuk wireless router. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Oke, langsung saja kita masuk ke server 0, ke desktop, kita pilih pilihan desktop, lalu kita ke IP configuration. Di sini
pertama kita menggunakan statik ya. Statik sendiri kita menggunakan tadi berapa? 192.168.2.0. Berarti kita 192.168.2.0. Oh, kita di sini menggunakan 192.168.2.1. Default gateway-nya kita mengisi 192.168.2.2. DNS-nya kita tidak usah. Config pos Ethernet sudah, lalu kita on kan, sudah tersambung ya. Oh ya, untuk ada kendala tadi untuk saya menambahkan server satu lagi di sini. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membagi statik dan DHCP, karena pada dasarnya statik dan DHCP itu tidak bisa digabung. Jadi apabila mau ada statik dan DHCP, kita harus memberikan dua PC. Di sini yang PC yang kedua sama seperti tadi, kita langsung ke desktop, kita IP configuration. Nah, kita pilih ke DHCP. Jadi statiknya di sini kita pilih ke DHCP, lalu config-nya itu DHCP. Sudah on. Nah, muncul angka seperti ini, IP otomatisnya. Oke, kita langsung silang saja. Sudah tersambung. Lalu pada switch ke router, kita konfigurasi juga. 0. Kita skip dulu untuk switch 0-nya. Kita masuk ke PC dulu yang lebih gampang ya guys ya. PC kita masuk ke desktop seperti tadi, IP configuration 192.168, mohon maaf, 192.168.1.1. untuk default gateway-nya 192.168.1.3. kita pas internet 0, kita nyalakan dulu, udah, lalu kita ke seperti tadi sama 192.168.1.2. default gateway-nya 192.168.1.3. config untuk nyalakan pas internetnya, lalu ke router kita config ke fast internet 0 192.168.1.3. kita on kan. Oke, yang internet 01 juga sama, 192.168.1.3. mohon maaf, sepertinya ada yang salah. Oke, mohon maaf sebelumnya. Di sini saya menggunakan kabel FA1 garis miring 0 ya. Jadi tadi saya salah memasukkan. Jadi saya memasukkan di sebelah sini, seharusnya saya memasukkan di sebelah sini. Jadi 192.168.1.3, enter, kita on kan. Nah, kabelnya sudah tersambung ya. Oke, lakukan hal yang sama seperti tadi di router-routernya. Di router mana dulu nih, di bawah dulu ya, sama kayak tadi 192.168.1.3.1. default gateway-nya 192.168.3.3. kita config, internetnya dinyalain. Oke, sudah tersambung ya. Terus selanjutnya sama seperti tadi di PC 7, 192.168.1.3.
3.2. Sini ya 192.168 3.3. Nah, di config-nya kita nyalakan juga biar sambung. Oke, sudah tersambung. Lalu pada router 4 kita cek dulu di sini. Sebentar. Sini kita masukkan ke kabel fase Ethernet berapa? 01 dan 01 ya. Jadi kita masuk ke fase Ethernet 01 di sebelah sini 192.168.3.3. Enter, kita nyalakan. Sudah tersambung ya. Tadi saya melakukan kesalahan dimana switch 2 dan router 4 terhubung menggunakan kabel straight. Sekarang sudah terhubung. Lalu kita masuk ke DHCP. DHCP di sini karena tadi kita sudah setting ya. Sini kita menggunakan config-nya langsung desktop. Terus IP configuration kita langsung ke DHCP. Dan fast internetnya kita on kan. DHCP sudah tersambung. Di sembari menunggu proses, IP otomatis akan disampaikan oleh server. Sama seperti tadi ya, di IP configuration kita ke desktop, kita berubah ke DHCP, lalu fast ethernet kita on kan. Pastikan di sini sudah DHCP juga. Lalu lanjut ke router 2 dan switch 3, kita sambungkan seperti tadi. Kita cek dulu di sini kabelnya tersambung di kabel berapa. Kalau nggak salah tadi, kalau saya ingat tuh di kabel 10 dan 01. Coba aja ya, kita coba ke fast ethernet 10. Kita gunakan IP configuration 172 116.1.1. Sudah tersambung ya, sudah tersambung ya. Lalu kita menyambungkan dari yang ketiga, yang terakhir yang bawah ini wireless, dari switch 1 ke router 3. Di sini saya hubungkan dengan FA01 dan FA00. Fast Ethernet 01 dan Fast Ethernet 00. Sini saya menggunakan ya 172 172 116 3.1. Kita on-kan. Apakah sudah tersambung? Apabila belum, kita lanjut. Kita coba ke sini. Kita matikan dulu sininya. Kita coba ke fast ethernet 0.0 yang 172 172 16 3.1. Ini kita on kan, sudah on. Agar lebih memudahkan, kita kasih saja sini 172 16 3.0. Kita taruh di sini agar kalian mudah. Nah, setelah semuanya sudah terhubung semua, kita hubungkan kabel serialnya dari masing-masing router ya. Dimulai dari router 0. Oh ya, saya ketinggalan untuk switch 0 dan router 0. Di sini saya tambahkan dulu biar kalian tidak bingung. 192.168.2.2. Oke, di kabel sini ya. Maksudnya kabel switch 0 dan router 0 terhubung dengan ini biar kalian nggak bingung lah. Nah, masuk ke router 0, kita ke fast ethernet 00. Kita tuliskan 192.168.2.2. Kita enter,
kita on kan, apakah sudah nyala? Boom, sudah menyala ya guys ya. Kita silangkan dulu. Terakhir yaitu router 0. Nah, router 0 sama sih kayak tadi di serial 030. Kita masukkan 11.0.0.2. Kita on karena ethernet-nya sudah. Lalu ke router 1, kita cek dulu routernya yang terhubung ke sini adalah berapa. Lalu ke fase ethernet 0 kita masukkan 192.168 1.3. Ops, salah. 192.168 3.3 atau 1.3.1 lah. Kita on kan, lalu ke fast serial 030 kita masukkan 11.0.0.3. kita on kan, sudah tersambung. Agar lebih memudahkan kita tambahkan ini ya, biar tidak bingung. 192.168 3.1 kan sini, set, asik. Lalu untuk router kesini ya, kesini aja dulu ke router 2 dan switch 3. Dari sini menggunakan Ethernet 00, kita coba dulu 172.116. Jadi sini berapa? 1.3 ya, 1.3. Oh, tidak bisa, berarti 172.116 3.1. Nah, bisa juga 172.16. Kita masukkan 1.4.1 ya, coba overlap. Maaf, sebelumnya saya sudah masukkan di sini 172.16.1.1. Lalu kita langsung masuk aja ke serial. Untuk kabel serialnya kita menggunakan 13.0.0.3. enter, on. Apabila belum menyambung berarti kita masuk ke serial 031. Hapus dulu ini ya, kita copy, kita enter, kita off kan dulu, lalu kita ke serial 031, kita paste, kita enter, kita on. Di sini karena tadi saya sudah, kita lanjut ke router 3 dan switch 1. Di sini karena tadi saya sudah masukkan device ethernet-nya, kita lanjut masukkan ke serial 030 atau serial 031 14.0.0.2. kita on kan dulu. Apabila di sini belum menyala, kita ganti ke sini 14.0.0.3. Ah, 030 sini. Jadi untuk menyambungkan dari router 1 ke router 3 itu menggunakan serial 030. Di sini kita menggunakan 11.0.0.3 dan serial 301 itu menggunakan 12.0.0.2. Terus pastikan device Ethernet sudah terisi 192.168.3.1.255.255 dan 0. Jadi kita pastikan di sini sudah on. Lalu sama halnya juga yang di sini kita menggunakan 14.0.0.2, di sini 13. Maaf, di sini harusnya 12.0.0.3. Lalu selanjutnya sama seperti yang tadi, di
serialnya sudah terisi semua. Nah, yang terakhir kita konfigurasi di modem untuk wifi sendiri ya. Nah, sebelum masuk ke modem, di sini kita pastikan PC menggunakan modul WMP300N. Jadi kita matikan dulu PC-nya, kita cabut komponen sebelumnya, kita sambungkan komponen WMP300N. Di sini fungsinya agar PC bisa menangkap sinyal internet dari modem. Kita nyalakan, lakukan hal yang sama dengan di PC 6. Kita pasangkan modul WMP300N seperti tadi, kita hidupkan, sudah menyala. Di sini kita matikan dulu untuk modulnya, untuk wifi wirelessnya, lalu kita konfigurasikan dulu config, kita ke internet, static LAN. Sini. Nah, kita konfigurasi untuk PC masing-masing PC seperti PC 5 wireless, kita masukkan password yang sudah disetting. Oh ya, sebelumnya disetting dulu di sebelah sini. Wireless sudah disetting WP 123.123.123.1. Lalu kita masukkan ke wireless WP 123.123.123.1. Nah, wireless router sudah dikonfigurasi. Lalu kita masuk ke yang pertama, yaitu kita membuat server DNS dan server DHCP. Jadi kita membuatnya di desktop, ke service maksudnya, atau HTTP kita nyalakan dulu, sudah di on. Lalu DHCP kita default gateway-nya dikasih 192.168.1.3. Nah, pada DHCP ini kita membuatkan dengan IP kelas B, yaitu 172.16 berapa ya, mau ya, 1.3.2 deh. Lalu DNS servernya kita menyesuaikan dengan server, yaitu 192.168.2.1. pergi ke service 192.168.2.1. Nah, start IP addressnya yaitu 172 terus 16 1.3. Subnet maksudnya ini 0. Nah, maksimumnya bisa menyesuaikan dari masing-masing klien ya, kita anggaplah 50. Terus setelah sudah, kita masukkan ke add nama access. Oke, seperti ini ya, belum diganti guys ya. Kita ganti DHCP, kita add, sudah masuk. Lalu kita masuk ke HTTP di sini kita masuk ke index HTML untuk membuat website. Kita edit, kita di sini namanya kita masukkan nama bebas lah ya. Saya memasukkan nama saya sendiri, Junanta. Nah, welcome, selamat datang. Nah, di sini kita ganti ke selamat datang di Cisco Junanta, misalkan seperti itulah ya. Junanta kita kasih ins 2p. Oke, kita save di sini. Yes, kita langsung ke DNS kita on kan, namanya Junanta, addressnya www.junanta.com.
Kita pastikan type di sini type record, lalu kita addressnya mohon maaf 192.168.2.1. Nah, sudah. Pertama di sini saya sudah, lalu di sini service DHCP, di sini kita ke DHCP, ke desktop, kita masukkan DHCP. DHCP valid kita gunakan, kita konfigurasi ke server sini, kita masuk ke static, masuk ke desktop, lalu IP konfigurasi, lalu kita akan melakukan pengetesan ngeping dari dynamic routing ke PC 2 ke PC 7 sukses, lalu PC 7 ke router sukses. Apabila kita melakukan ping dari PC 7 ke dari dynamic routing ke static routing itu fail, pasti tidak bisa karena static routing dan dynamic routing harus terbuat secara terpisah. Begitu juga dengan static routing, apabila dari PC 0 ke PC 1 sukses, terus dari PC 1 ke router sukses, lalu dari PC 3 ke PC 4 berhasil juga. Oke, untuk web servernya sendiri, lalu pada DHCP sudah terkoneksi, lalu untuk DNS sudah bisa menggunakan 192.168.2.1. Ini adalah hasil dari web server yang telah dibuat oleh DNS. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.